Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pasca keberangkatan Egy Sujana ke Malaysia untuk berobat karena katanya dia sakit kanker stadium 4 ya. Kita melihat beberapa tayangan-tayangan YouTube dia. Dia benar-benar amat sumringah ya. Berbeda ketika dia baru saja memasukkan kasus ijazah palsu Jokowi ke pengadilan ya. Ini benar-benar berubah 180 derajat ya mengenai apa yang dulu dia kemukakan mengenai ijazah palsu Jokowi atau perbedaan titel ijazah Jokowi ya pada saat Jokowi memasukkan data ke Solo ya pada saat dia ingin maju menjadi wali kota Solo, ataupun perbedaan pada saat dia ingin menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan kemudian juga menjadi calon presiden Republik Indonesia yang ijazahnya berbeda ya. Kalau menjadi wali kota Solo itu dikatakan dia bertitel Dr. Andes, sementara pada saat dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan juga calon presiden 2014 ya dan juga 2019 itu sudah bergelar insinyur alumni UGM ya. Dan kalau kita perhatikan juga ya, mengapa yang namanya Egy Sujana itu benar-benar sumringah kalau orang Jawa bilang ya, benar-benar kelihatan happy ya, karena memang akhirnya dia bisa berangkat ke Malaysia ya, untuk yang tadi saya katakan berobat ya, dan kita juga melihat bagaimana dia mengendarai sebuah mobil yang amat mahal ya, dan saya juga nggak tahu apakah itu mobil milik dia atau milik orang lain ya. Saya tidak mau sujon mengenai hal itu, tapi yang jelas wajah dari Egy Sujana itu benar-benar sangat happy, sangat sumringah ya. Tapi di lain pihak kita tahu juga teman-teman dia, saya beri contoh seperti Muslim Arbi itu juga mengatakan bahwa Muslim Arbi itu masih menjadi ketua tim pembela ulama dan aktivis ya, walaupun dia sudah dipecat oleh Egy Sujana ya, dan kemudian juga kita melihat bagaimana salah satu teman dia juga ya, Muhammad Rizal Fadilah atau Rizal Fadilah ya, yang menulis buku ini ya, yaitu Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu, ini juga sudah dipecat oleh Egy Sujana yang kemudian masih terus mengatakan bahwa dia masih menjadi pengurus di tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kita lihat juga ya, apakah kemudian perpecahan di dalam TPUA ini ya akan kemudian juga berpengaruh kepada Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Ternyata mereka mengatakan tidak, bahwa kita tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di TPUA ya, dan banyak juga perkembangan lain yang kemudian terkait dengan persoalan bagaimana kelanjutan dari pembuktian mengenai apakah Jokowi itu memiliki ijazah asli ataupun ijazah palsu. Nah, kita bisa mendengarkan dan juga melihat apa yang diungkapkan oleh Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno ketika beliau itu menjadi Wakapolri ya. Beliau mengatakan ya, kalau memang yang namanya penyidik di Mabes Polri, di Bareskrim Mabes Polri itu kemudian menyita yang namanya ijazah Joko Widodo, sebuah penyitaan yang dilakukan Polri itu menunjukkan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu ya. Dan karena itu ya, dia meyakini bahwa ijazah yang dikatakan oleh Jokowi itu adalah ijazah asli dan terus-menerus dipertunjukkan kepada publik ya, itu sudah pasti bukan ijazah asli. Mengapa? Sebab yang namanya penyidik di Mabes Polri tentunya akan mengambil atau menyita barang bukti yang berupa sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang asli. Sebab kalau sesuatu yang asli pasti langsung akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, bukan lalu kemudian disimpan oleh Mabes Polri ya.
Dan dia juga menyatakan ya dalam sebuah persidangan yang saya juga menonton di televisi ya terkait persoalan itu di Solo ya. Apakah kemudian ini foto Jokowi ini juga asli atau tidak ya? Dia mengatakan bahwa foto ini amat berbeda antara satu ijazah dengan ijazah yang lain yang dikatakan milik Joko Widodo ya. Dan ini yang kemudian menimbulkan suatu keraguan apakah Jokowi itu benar memiliki ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM ataukah dia mengkip ijazah palsu. Dari sisi RRT atau Rismond, Roy Suryo, dan Tifa, mereka juga tidak ingin terpengaruh oleh apa yang terjadi dengan kasus berkunjungnya Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Joko Widodo di Solo. Mengapa? Karena mereka tetap pada pendirian bahwa mereka ingin membongkar ijazah palsu Jokowi tersebut ya. Walaupun mereka juga menyatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara perlakuan polisi kepada Egy Sujana CS ya dengan perlakuan polisi terhadap RRT ini ya. Apa ya? Mereka mengatakan bahwa sampai detik ini yang namanya 5 orang yang berasal dari tim pembela ulama dan aktivis ya tidak pernah dipanggil oleh polisi untuk kemudian memberikan keterangan atau disidik ya. Tapi dalam kasus Roy Suryo CS mereka sudah berkali-kali dipanggil untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan dan motifnya apa dan sebagainya ya. Kemudian kita juga tahu ya, Rismond itu di berbagai acara juga mempertanyakan mengapa atas nama restoratif justice ya, kemudian Joko Widodo bisa meminta kepada Polri agar mengeluarkan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis ya. Ini yang kemudian agak aneh ya, walaupun ada juga dari teman-teman DPR mengatakan bahwa ya itulah ya, bahwa dengan adanya KUHP yang baru ternyata tidak harus kemudian yang namanya seorang tersangka itu dengan mudah dikriminalisasi oleh polisi. Malah ini dengan mudah bisa bebas ya dari tuduhan ya dan kemudian bisa menikmati lagi kehidupan mereka sehari-hari. Inilah yang kemudian banyak dianalisis oleh berbagai pihak ya, termasuk juga ya bahwa yang namanya Egy Sujana itu sekarang sudah menikmati kebebasan dia ya, dan Egy Sujana juga mengatakan bahwa dia bukan datang untuk minta maaf ataupun meminta pembebasan ya, dia hanya datang agar dia bisa pergi berobat ke Malaysia ya, dan karena itu mudah-mudahan dia bisa diberikan keleluasaan untuk itu ya. Dan Egy Sujana juga berkali-kali mengatakan pada media bahwa kehadiran dia ke Solo itu antara lain juga ingin mengungkapkan ya bahwa dia bagaikan seseorang atau pada masa lalu ya seperti Nabi Musa dan Nabi Harun ya yang diutus Allah untuk bertemu dengan Fir'aun dan kemudian ingin menasihati Fir'aun agar Fir'aun itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian bahwa dia bukanlah Tuhan ya. Jadi itu yang kemudian diungkapkan oleh Egy Sujana di dalam berbagai kesempatan ya. Jadi intinya ya, Fir'aun itu bukan Tuhan ya, dan kemudian dia harus menerima adanya kekuasaan Tuhan ya, walaupun dia tidak mengatakan ya bahwa yang namanya Jokowi itu sama dengan Fir'aun ya. Tapi yang jelas ya, dengan kehadiran Egy Sujana dan Damai Harilubis itu ke Solo, itu kemudian keluar SP3 untuk mereka berdua. Sementara untuk 3 orang lainnya itu masih belum dikeluarkan dan kemudian mereka masih ribut soal hal itu ya. Dan kalau kita lihat ya, apa inti dari kisah mengenai Egy Sujana dan Damai Harilubis, intinya adalah kalau Anda kooperatif ya, berarti Anda bisa mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus, baik itu kasus penghinaan ataupun pencemaran nama baik Joko Widodo. Tapi kalau Anda tetap bersikeras pada pendirian Anda, seperti yang dilakukan oleh RRT, ya, Roy, Rismond, dan Tifa, Anda akan kemudian tetap akan berhadapan dengan pengadilan. Bagi RRT, ini tidak menjadi masalah, ya, karena mereka merasa bahwa
mereka akan menang di pengadilan, ya. Dan sampai detik ini, ya, apa yang kemudian diminta oleh pengadilan, yang katanya Jokowi akan datang ke pengadilan sendiri, ya, tidak perlu diwakili, ya, ini tidak pernah terjadi, ya. Misalnya kita tahu dalam kasus di Pengadilan Negeri Solo, ya, ternyata Jokowi juga tidak hadir di pengadilan tersebut, ya, untuk kemudian menghadapi pengadilan, dan kemudian benar dia akan mengatakan bahwa dia memegang ijazah asli dan sebagainya. Dan RRT itu juga masih mengatakan, ya, kalau memang Jokowi itu gentleman, dia harus hadir untuk kemudian menunjukkan ijazah aslinya, ya. Dan kita juga lihat, ya, banyak sekali analisis-analisis mengenai persoalan mengapa kemudian Egy Sujana ini kemudian benar-benar sumringah, ya, happy, dan malah kemudian juga mengatakan hal-hal yang negatif terhadap 3 orang alumni UGM asli yang masih tetap tegak pada pendiriannya, bahwa mereka akan terus maju, terus pantang mundur untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya. Dan ini dari sisi sebuah pengadilan, ini juga aneh, ya. Apakah kemudian seorang mantan presiden yang dikatakan oleh pembela hukum dari Egy Sujana sebagai orang besar, ya, orang yang punya nama, lalu kemudian dia bisa memerintahkan kepada polisi kemudian untuk meng-SP3-kan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya. Mengapa? Karena kita tahu, ya, itu semua ada aturan-aturan hukumnya, ya. Apakah itu baik itu melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun melalui pengadilan nantinya, ya. Walaupun pihak pembela Jokowi, ya, pihak pembela Egy Sujana mengatakan bahwa bisa saja permohonan SP3 itu diajukan oleh seorang mantan presiden, ya, seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo kepada polisi. Kenapa? Karena sebagai orang besar, ya, di Republik ini, dia kemudian bisa saja meminta permintaan kepada Polri untuk meng-SP3-kan kasus Egy Sujana dan Hari Damai Lubis, ya. Dan kemudian banyak juga orang kemudian bertanya-tanya, apakah Jokowi itu masih menjadi presiden sehingga kemudian bisa memerintahkan kepada Polri untuk mengeluarkan SP3 kepada Egy Sujana dan Hari Damai Hari Lubis, ya, ataukah ada suatu perlakuan yang berbeda. Termasuk juga, ya, bagaimana mungkin 2 orang dari Polri, ya, yaitu penyidik dan juga diskrimun, ya, dari Mabes Polri, dari Mapolda Jaya, itu kemudian hadir juga di rumah Jokowi, ya. Ini yang kemudian orang bertanya, apakah ini perintah dari Kapolri ataukah mereka melakukannya secara independen, ya. Yang menjadi pertanyaan orang adalah apakah mungkin seorang penyidik dan juga atasan dari penyidik, ya, itu kemudian bisa hadir ke rumah Jokowi, dan Jokowi bisa kemudian juga berdialog dengan 2 orang itu dan mengusulkan agar mereka bisa kemudian meminta Mapolda Metro Jaya mengeluarkan SP3 agar Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu bisa bebas dari tuduhan yang ditersangkakan oleh Jokowi mengenai penghinaan dan juga pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Ini yang benar-benar kemudian seakan-akan, ya, bahwa yang namanya hukum di Indonesia itu bisa tergantung kepada siapa yang kemudian masih memiliki kekuasaan ataupun masih memiliki aura kekuasaan, relasi kekuasaan yang amat kuat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga kemudian dia bisa melakukan, misalnya, satu kelompok itu tetap harus diadili, sementara 2 dari 5 anggota kelompok yang lain itu bisa diberikan SP3. Nah, ini juga menjadi tentunya suatu tekanan bagi teman-teman di tim yang dulu menjadi anggota tim pembela ulama dan aktivis, ya. Apakah mereka juga akan mengikuti jalur yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya, ataukah mereka tetap pada pendiriannya seperti yang dilakukan oleh RRT, ya, Rismond, Roy Suryo, dan Tifa, bahwa mereka ingin memperjuangkan suatu kebenaran. Kita tunggu, ya, apa yang akan terjadi sebagai suatu lanjutan, ya, karena terus terang, ya, banyak orang juga mempertanyakan mengapa kalau memang berkas mengenai pengadilan untuk Roy Suryo CS itu sudah diajukan kepada Kejaksaan pada 12 Januari 2026
tersebut ya. Sampai detik ini yang namanya orang-orang yang akan menjadi pembela atau kemudian orang-orang yang kemudian akan menjadi orang-orang yang akan memberikan suatu saksi, baik itu saksi ahli ataupun saksi yang meringankan, sampai detik ini belum dikeluarkan oleh yang namanya atau belum diserahkan oleh Polri kepada Kejaksaan Agung ya. Kita lihat ya, apakah benar yang namanya hukum itu selalu memiliki relasi kuat dengan persoalan politik ya. Jadi kalau Anda misalnya sudah, bukan minta maaf ya, paling tidak kemudian membuat pernyataan-pernyataan positif ya. Saya beri contoh bahwa Jokowi itu memiliki suatu hal yang positif ya, atau kemudian memiliki suatu yang disebut misalnya dalam pendekatan Islam ya, bahwa dia itu memiliki suatu hal-hal yang baik gitu kan. Jadi ini kemudian sudah membuat Jokowi itu akhirnya meminta Polri untuk membuat SP3 ya. Kalau memang misalnya Jokowi itu memiliki hal-hal positif yang berdekatan dengan pendekatan agama, pertanyaan saya, mengapa Jokowi itu kemudian meminta agar adik iparnya itu bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan yang disebut dengan putusan nomor 90 2023 yang lalu ya, yang kemudian memungkinkan anaknya Gibran Rakabuming Raka itu bisa menjadi calon wakil presiden ya. Mengapa? Karena kita tahu ya, sampai detik ini itu Rismon CS ya, itu masih berpendirian bahwa yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu tidak patut menjadi calon presiden karena dia tidak memiliki ijazah setara dengan ijazah SMA. Bahkan bukan mustahil, dia sendiri tidak memiliki ijazah SMP. Berikan pendapat Anda.